Pak Rizal, bocah ini sebelumnya sudah memalsukan undangan dan menjelek-jelekan serta memfitnah Pak Gubernur setelahnya. Aku harap Pak Rizal menangani semua hal yang dilakukannya itu. Harap Pak Rizal menanganinya. Harap Pak Rizal menanganinya. Harap Pak Rizal menanganinya. Pak Rizal, Pak Gubernur bakal segera tiba. Pengawal, tangkap bocah ini dan pukul sampai mati, lalu buang ke sungai buat makanan ikan. Kalian. Aku mau lihat siapa yang berani. Ayah angkat. Beri hormat kepada Pak Gubernur. Pak Bagus, Rizal, sejak kapan Kota Naga jadi wilayah kekuasaanmu? Pecundang. Gak berlutut waktu bertemu Pak Gubernur. Siapa yang kau katai pecundang? Maksudku pecundang itu. Siapa? Ayah. Pak Bagus. Bocah ini memasukkan undangan, berpura-pura jadi tamu kehormatan Anda dan mencemarkan nama baik Anda. Dia juga bilang kalau Anda itu... Kesalahanmu bakal aku hitung nanti. Minggir sana. Bawa kemari cap emas naga. Oh, Kedatangan Cap Mas Naga sama dengan kedatangan Presiden. Ayah, cap emas naga gak pernah diperlihatkan. Pak Gubernur memperlihatkan cap naga emas itu pasti karena beliau mengumumkan hal yang penting. kau tanya aku tanya siapa? Memperlihatkan cap naga emas berarti ini hal yang penting banget. Tapi kalau Fajar menginginkan cap emas naga, dia pasti mati. Kalau dia mati, itu berarti istrinya jadi milikku. Bukan, jadi milik kita berdua. Aku perkenalkan pada semuanya. Ini Fajar Wirawan, anak angkatku. Jika cap emas naga sudah dikeluarkan, semuanya harus tunduk. Kalau ada orang yang berani menyakiti anak angkatku sedikit saja, aku nggak bakal memaafkannya. Pak Gubernur, beneran ayah angkatnya? Gak mungkin. Dia cuma seorang pecundang yang antar pesanan. Orang miskin rendahan yang butuh uang. Kenapa dia bisa jadi anak angkat Pak Gubernur? Di mana yang salah? Gimana mungkin Gubernur Provinsi Selatan bisa punya hubungan dengan orang dari kelas rendah? Diam! Ayah! Kalau bukan karena kalian berdua yang menyebar fitnah, gimana mungkin aku bisa menyinggung anak angkat Pak Bagus? Kalau hukuman dari Pak Bagus turun nanti, aku mau kalian berdua yang mati pertama kali. Ayah angkat, keren banget. Gimana? Kemampuanku ini cukup bagus kan? Bujuk ibumu baik-baik waktu pulang nanti. Kau harus tangani dengan serius. Urusanku dengan ibumu. Ngomong-ngomong, bukannya Anda mau memberiku hadiah? Kenapa di dalam hadiah itu ada cap naga emas? Iya, aku berikan cap naga emas padamu. Hah? Pak Gubernur ternyata memberikan cap emas naga yang melambangkan kekuatan untuk anak angkatnya. Bukankah cap naga emas ini hadiah dari Presiden? Kenapa sembarangan diberikan padanya? Dasar bodoh. Cap naga emas itu adalah simbol kekuasaan tertinggi. Yang mendapatkan cap naga emas akan bisa mewarisi posisi tertinggi gubernur dan menjadi satu-satunya yang tertinggi di Indonesia. Anak angkat bahkan lebih dekat dari anak kandung. Ayah, kita sepertinya membuat kesalahan besar. Cepat kabur. Tunggu dulu. Mau lari kemana? Kami masih punya urusan yang belum diurus. Aku kebelet buang air kecil. Tadi waktu kalian mendesak Pak Rizal untuk menghabisiku, bukankah kalian terlihat senang banget? Kenapa sekarang bilang ada urusan? Itu semua salah paham. Semua itu salah paham. Jadi apa itu juga salah paham kalau anakmu mau merebut istriku? Kau berani merebut istri anak angkatku? Pak Gubernur, tenangkan diri Anda. Anak ini cuma bingung sejenak. Dia sekarang tahu dia salah. Cepat minta maaf sama Fajar. Cuma minta maaf aku rasa kurang tulus. Aku mau dia bersumpah di hadapan semua orang. Kalau masih berani mengganggu istriku, dia nggak bakal punya keturunan. Sialan kau! Aduh, cepat lakukan. Baik. Aku, Arif Suryawan, bersumpah bakal nggak punya keturunan kalau ganggu istrimu lagi. Pak Gubernur, apa sekarang kami sudah boleh pergi? Tunggu dulu. Fajar, gimana menurutmu? Mereka punya kuasa dan bertindak semena-mena di kota Naga. Siapa yang tahu apakah mereka bakal ingkar janji? Baik. Pengawal. Keluarga Suryawan mendukung tindak kejahatan, nggak menghargai nyawa manusia, melanggar hukum, dan sudah melewati batas hukum di Indonesia. Mulai hari ini, mulai saat ini, dikeluarkan dari kota Naga. Dasar tua bangka, kau mencelakaiku. Pak Gubernur, hal ini gak ada kaitannya denganku. Semua itu ulah dia. Dia yang menyuruhku melakukannya. Dasar brengsek.
Seharusnya dulu aku membunuhmu, anak durhaka ini. Pak Gubernur, kami mohon, ampuni aku sekali ini saja. Berisik. Seret keluar. Pak Gubernur, ampuni aku. Aduh, tolong ampuni aku. Halo, Ibu. Pergi kemana kau? Pulang sekarang juga. Ayah, Ibu, kenapa kalian terburu-buru memanggil kami pulang? Apa terjadi sesuatu? Keluarga Cahya bakal dihancurkan oleh pecundang ini. Indah, apakah banyak orang berkumpul di depan pintu ketika kau pulang? Iya. Aku harusnya gak biarin kau menikahi pecundang ini. Keluarga Suryawan kerjasama dengan keluarga lain di kota Naga untuk balas dendam. Keluarga Cahya bakal hancur. Cepat ceraikan dia sebelum kantor catatan sipil tutup. Setelah itu minta bantuan Tuan Buddha Arif. Keluarga Cahya masih punya sedikit harapan. Paman, Bibi, kalian terlalu khawatir. Keluarga Suryawan lagi dalam kesulitan. Gimana membalas dendam sama keluarga Cahya? Diam kau. Orang-orang di luar tampak kejam. Jelas sekali mereka punya niat buruk. Mereka sepertinya memegang sesuatu. Kalau bukan datang balas dendam, lalu untuk apa? Kau yang membuat mereka datang. Cepat kau pergi usir mereka dari sini. Bibi, kau membesar-besarkan masalah. Mungkin mereka cuma lewat. Kau? Fajar, lebih baik kau pergi lihat apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, sayang. Dasar anak durhaka. Otakmu beneran rusak sampai bersikeras menikahi pecundang ini. Kalau kau masih anggap aku ibumu, hari ini segera cerai darinya. Aduh. Astaga. Astaga. Halo Tuan Besar Joko. Halo Nyonya Wulan. Tuan Besar Joko, ini kontrak senilai 160 miliar. Mohon keluarga Cahya bekerja sama denganku. Apa kau nggak malu keluarkan kontrak 160 miliar? Tuan Besar Joko, ini kontrak senilai 1 triliun. Mohon kerjasama dengan keluarga Danar. Sudah cukup, cuma triliunan. Angka itu bagi keluarga Kurniawan nggak seberapa. Tuan Besar Joko, keluarga Kurniawan memutuskan untuk jalin kerjasama dengan keluarga Cahya. Dalam waktu 1 tahun, keluarga Cahya jadi keluarga teratas di kota Naga. Istriku, apa aku lagi mimpi? Menantuku sayang, gimana pijatanku ini? Hah? Bibi, aku agak kurang terbiasa dengan sikapmu sekarang ini. Kau ini menyalahkan ibu ya? Ibu sudah tahu dari awal, kau pasti orang luar biasa. Kalau enggak, mana mungkin kubiarkan Indah menikahimu? Dengan kontrak-kontrak ini, gak lama lagi keluarga Cahya bakal segera jadi keluarga tertinggi di kota Naga. Tentu saja, ini semua adalah jasa menantu baikku. Benar sekali. Aduh, untuk menerima kekayaan yang luar biasa ini, biarkan Indah tinggal di sini malam ini untuk membantumu merapikan kontrak. Hah? Di malam hari, semua makhluk aneh bermunculan. Astaga, bukankah itu Ayu sahabatnya Indah? Kau mau ngapain? Lepaskan aku! Malam hari, banyak pria cuma satu wanita. Memangnya mau apa lagi? Pak, ibu ini masih belum membayar. Aku bawa dia untuk bayar. Wanita cantik, aku datang. Lepaskan wanita itu. Fajar, Kalian ini lagi ngapain? Apa kau mengenalnya? Main tarik segala. Bocah, aku sarankan jangan ikut campur yang bukan urusanmu. Jadi kau nggak mengenalnya? Kau memanfaatkan wanita mabuk itu untuk hal yang nggak senonoh. Pria macam apa kau? Pakaianmu menggoda banget, bukannya agar pria bermain denganmu. Bukan, wanita yang aku suka, kalau mau main ya main saja. Nggak ada urusannya denganmu. Apa yang orang pakai itu kebebasan mereka. Jangan cari alasan buat tindakan kriminalmu. Kuperingatkan kalian, cepat lepaskan dia pergi. Dasar, nggak tahu diri. Sampah sepertimu ingin jadi jagoan. Kalau mau mati bilang saja langsung. Kuperingatkan kalian, masyarakat saat ini diatur oleh hukum. Aku bisa lapor polisi untuk menangkapmu. Lapor polisi? Apa kau tahu siapa ayahku? Membunuhmu di kota Naga sangatlah mudah. Kau tanya ibumu siapa ayahmu, gimana aku bisa tahu? Brengsek, beritahu dia siapa ayahku. Ayah Tuan Muda Riko adalah Ketua Serikat Dagang Kota Naga, Pak Rizal. Beliau mengatur jalur ekonomi di Kota Naga. Semua keluarga terpandang gak ada yang gak menghormatinya. Kau bakal mati kalau berani melawan anak Pak Rizal. Tuan Muda Riko, aku kirim dia ke akhirat sekarang juga.
Mau bergantian? Aku nggak pernah kalah bertarung sebelumnya. Dasar pecundang, kau berani menyentuh orangku. Aku akan... Ngomong-ngomong, tadi kau bilang siapa nama ayahmu? Ketua Serikat Dagang Kota Naga, Rizal. Oh, ternyata Rizal yang patuh kayak anjing di depan ayah angkatku. Siapa ayah angkatmu sampai pantas dibandingkan sama ayahku? Kayaknya kau nggak tahu apa yang terjadi di pesta penyambutan Pak Gubernur. Seluruh kota heboh karena pesta itu. Siapa yang nggak tahu? Tapi ternyata kau juga tahu tentang pesta penyambutan itu. Di luar dugaan banget. Jangan-jangan kau jadi pelayan di pesta itu. Bocah, karena kau tahu identitasku, kusarankan kau untuk segera pergi. Kalau kau ganggu aku main wanita, aku bisa buat kau lenyap kapan saja. Sombong banget. Jangankan kau, bahkan jika ayahmu yang datang ke sini juga nggak bakal berani melenyapkanku. Teleponlah ayahmu sekarang juga. Aku mau langsung bertanya padanya, gimana cara dia mendidik anaknya sendiri. Boleh? Karena kau sendiri yang cari mati. Aku bakal turuti. Aku telepon ayahku sekarang juga. Kalau aku nggak bisa buat kau mati, aku bukan lagi bernama Riko. Baik, siapa yang nggak melawan dialah pecundang. Ayah, seseorang memukulku. Kau harus segera datang. Apa? Siapa yang berani menyentuh anakku? Sudah bosan hidup. Riko, kau tunggu aku. Aku segera datang. Ayahku segera tiba. Aku harap kau nanti masih bisa sesombong ini. Dia sombong dan suka menindas yang lemah. Ayahnya ketua serikat dagang, semua jadi takut. Aku nggak apa-apa. Lebih baik kita pergi saja. Justru karena dia penguasa wilayah ini, aku harus tetap di sini. Jika nggak beri dia pelajaran hari ini, berapa banyak lagi wanita yang bakal menderita ke depannya? Makasih banget kau sudah menolongku, tapi bukan waktunya menyombongkan diri. Ayo cepat pergi. Tenang saja. Ayahnya bahkan nggak berani berkutik di pesta penyambutan. Sekarang, memberinya 10 lebih keberanian pun, dia nggak akan berani berbuat apa-apa. Bocah, ayahku itu ketua serikat dagang Kota Naga. Satu perkataan darinya saja bisa menggetarkan seluruh dunia dagang Kota Naga. Kau berani bilang dia nggak berani menyentuhmu? Kau sendiri percaya sama kata bualanmu ini? Pak, latar belakang keluarga Tuan Muda Riko berbeda jauh dibandingkan sama orang biasa. Selagi Pak Rizal belum datang, lebih baik jika Anda minta maaf padanya. Kau... Seorang budak berani ikut campur urusanku. Setelah ayahku datang, aku bakal membuang kalian berdua ke sungai. Kayaknya kau sering berbuat onar di Kota Naga. Aku nggak cuma mau mukul dia, aku juga bakal memukulmu. Aku hari ini menggantikan ayahmu untuk mendidikmu dengan baik. Siapa yang berani menyentuh anakku? Aduh, habislah kita. Mau lari juga nggak bisa. Ayah, pecundang ini yang memukulku. Dia juga bilang kau itu anjing. Kau harus membela aku. Bocah, jadi kau yang menyentuh anakku. Apa kau sudah siap untuk mati? Rizal, buka lebar-lebar matamu. Lihat dengan jelas siapa aku. Sampai akhir masih saja sombong. Ayahku akan memotong dagingmu untuk makan anjing. Dasar brengsek, kau mencelakai keluarga Adi Wijaya. Anak ini gak tahu diri dan sudah menyinggung Pak Fajar. Anakmu mengganggu temanku dan menyuruh bawahannya memukulku. Gimana menurutmu? Dasar brengsek. Tahukah kau siapa dia? Cepat berlutut sekarang juga dan bersujud mengaku salah. Ayah, dia bukannya cuma seorang pecundang. Kau itu ketua serikat dagang Kota Naga. Kenapa kau takut padanya? Dia itu anak angkat dari Pak Gubernur. Kalau menyinggung Pak Gubernur, gimana keluarga Adi Wijaya bakal bertahan di Kota Naga ke depannya? Kesalahan ayah jika anak nggak dididik dengan baik. Kayaknya aku harus tanya pada ayah angkatku apa kau masih layak menjadi ketua serikat dagang. Pak Fajar, jangan khawatir. Aku pasti bakal memberimu jawaban yang memuaskan. Ayah, apa yang kau lakukan? Pak Fajar, mulai saat ini, dia bukan lagi anakku. Mau kau apakan dia? Keluarga Adi Wijaya gak bakal peduli. Ayah, apa maksudmu? Apa kau gak peduli sama anakmu ini? Ketika kau menyinggung Pak Gubernur saat itu juga kau sudah mati. Pengawal, seret dia keluar. Segera hapus namanya dari daftar keluarga Adi Wijaya. Ayah, kau harus menolongku. Aku gak mau mati, ayah. Dasar tua bangka. Aku ini putra tunggal keluarga Adi Wijaya. Kalau aku mati, kau gak punya penerus. Pak Fajar, apa Anda puas dengan cara penangananku ini? Masyarakat saat ini diatur oleh hukum. Nggak peduli sebesar apa latar belakang keluargamu, juga harus tetap patuh pada aturan. Paham? Iya. Perkataan Pak Fajar benar. Pergilah. Kau kenapa? Cepat sadar. Jika bukan karena kau itu sahabat indah, aku nggak bakal peduli padamu.
Wah, besar banget. Ganteng banget. Sadarlah, aku ini suami sahabatmu. Aku nggak peduli. Aku ini pria normal. Jangan mendesakku berbuat kesalahan. Kau sudah bangun. Berhenti. Lebih baik kau segera jelaskan padaku apa yang terjadi semalam. Kau bilang tadi malam aku mabuk dan diganggu sama anak Pak Rizal. Dan kau menyelamatkanku. Lalu Pak Rizal mengusirku dari rumah. Benar? Aku nggak percaya padamu. Bahkan keluarga Suryani harus membungkuk saat bertemu Pak Rizal. Gimana mungkin dia menghormatimu yang cuma kurir pesan antar? Poin pentingnya, Riko itu anak tunggal Pak Rizal. Kalau diusir dari rumah, putuslah keturunan. Terserah kau percaya atau enggak. Kau... Lalu... Apa yang terjadi selanjutnya? Lalu kau pingsan, aku membawamu ke hotel. Lalu kau mencium dan memelukku. Kalau bukan karena tekadku kuat, aku pasti sudah... Diam! Kuperingatkan kau. Jangan beritahu Indah kejadian hari ini. Kalau enggak, aku kebiri kau. Halo, sayang? Sayang, segera pulang. Ada hal buruk. Indah? Sayang, Ayu, kalian. Kita ketemu di bawah. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang yang dulu menawarkan kerjasama, mereka membatalkannya hari ini. Tapi kita sudah tanda tangan kontrak dengan pemasok. Jika melanggar kontrak, bakal dikenakan denda yang sangat mahal. Keluarga Cahya bisa bangkrut karena ini. Orang yang berbisnis seharusnya nggak bakal ingkar janji dan merusak nama baik sendiri. Apa kau tahu alasan mereka melakukannya? Indah, jangan khawatir. 2 hari lagi tunanganku Tommy datang ke kota Naga. Dia keluarga elit di kota Pusaka. Dengan bantuannya, krisismu bisa diatasi. Benarkah? Makasih, Ayu. Bagaimanapun, batalkan kerjasama tanpa alasan itu keterlaluan banget. Indah, aku bakal pergi bersamamu untuk minta penjelasan mereka. Kenapa aku batalkan kerjasama dengan keluarga Cahya? Kau beneran gak tahu? Lihat sendiri. Cuma keluarga Cahya yang gak terkenal. Kenapa banyak keluarga terpandang bersedia bekerja sama? Kalau bukan karena Pak Gubernur itu ayah angkatmu. Karena beliau bukan ayah angkatmu. Siapa yang peduli padamu? Tapi kalian sudah tanda tangan kontrak dengan keluarga Cahya. Tiba-tiba batal. Apa kau mau hancurkan keluarga Cahya? Hancur atau enggak itu bukan urusanku. Pergi dari sini. Kalian ini sekumpulan anjing yang memanfaatkan kekuasaan. Aku bakal telepon ayah angkatku sekarang, jangan menyesal nanti. Telepon saja. Hal yang dijanjikan langsung oleh Pak Gubernur nggak mungkin salah. Maaf, telepon yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Tidak bisa dihubungi. Sayang, apa yang terjadi? Kenapa Pak Gubernur tiba-tiba bisa? Sudah kukatakan, Pak Gubernur mana mungkin mengangkat seorang kurir pesan antar jadi anak angkat. Untungnya beliau mengklarifikasi di saat yang tepat. Kalau enggak, aku bisa alami kerugian besar. Dulu kalian yang minta kerjasama, sekarang kalian juga yang ingkar janji, dan kau masih menyindir di sini. Ini karena kalian gak bersikap baik pada Pak Gubernur. Kau nggak bisa salahkan aku. Aku bakal buat kalian tahu, meskipun gak ada koneksi dengan ayah angkatku, keluarga Cahya pasti bakal tetap sukses. Ingatlah sikapmu hari ini. Kalau mau kerjasama lagi nanti, gak bakal ada kesempatan. Sayang, kita pergi. Bu Lestari, kenapa Anda minta Pak Gubernur secara terbuka membantah hubungan dengan Tuan Muda? Siapa yang suruh reputasinya populer setelah pesta penyambutan? Keluarga terpandang di kota Naga berlomba-lomba untuk mendekati Tuan Muda. Membuatku sebagai ibunya merasa nggak berguna. Aku ingin dia tahu, aku yang bakal memanjakan anakku sendiri. Sekarang, keluarga Cahya terjerat krisis setelah semua kerjasama dibatalkan dadakan. Gimana kalau kita membantu sedikit? Gak perlu. Krisis keluarga Cahya kali ini, aku anggap sebagai ujian untuk Fajar. Kalau nggak bisa tangani krisis kecil ini, gimana bisa dia mewarisi aset triliunan milikku ini? Paham. Sayang, kau lagi hamil sekarang. Nggak baik untuk punya banyak pikiran. Krisis keluarga Cahya bakal ada solusinya. Bakal ada solusi apa? Beberapa keluarga terpandang bersamaan batalkan kontrak. Ini adalah pukulan fatal bagi keluarga Cahya. Ditambah lagi denda pembatalan yang mahal. Keluarga Cahya mungkin nggak bakal bisa bangkit lagi. Sayang sekali, usaha keras membangun keluarga Cahya bertahun-tahun sampai jadi kayak sekarang bakal hancur begitu saja. Astaga,
Apakah Tuhan juga nggak bisa membantu keluarga Cahya? Menurutku nggak begitu. Kerjasama beberapa keluarga terpandang memang sangat mengesankan. Tapi dibanding dengan grup Mega Mandiri, hal kecil ini sama sekali nggak berarti apa-apa. Iya, grup Mega Mandiri adalah perusahaan nomor 1 di dunia. Kalau kita bisa bekerja sama dengan mereka, krisis keluarga Cahya pasti bisa terselesaikan. Baguslah kalau begitu. Bukankah masalah ini sudah terselesaikan? Nggak ada gunanya. Keluarga kecil kayak keluarga Cahya bahkan nggak bisa memasuki pintu grup Mega Mandiri. Jangan harap bisa bekerja sama dengan mereka. Sayang, apa kau sudah lupa apa pekerjaanku sekarang? Aku sekarang merupakan karyawan grup Mega Mandiri. Aku bakal selesaikan masalah ini. Lagi-lagi kau membual. Kau itu cuma karyawan kecil grup Mega Mandiri. Apa kau punya hak untuk ikut bicara dalam proyek besar? Meskipun aku cuma karyawan kecil, tapi direktur utama kami pasti punya hak bicara. Aku bakal bicara baik-baik dengan direktur utama untuk berikan beberapa proyek ke keluarga Cahya. Krisis keluarga Cahya bisa teratasi. Kalau masih nggak bisa, aku bakal cari Bu Lestari. Berani banget. Berani banget. Ayo, orang ini. Mari aku perkenalkan, orang ini tunanganku, Tommy Pratama. Ternyata kau putra sulung keluarga Pratama dari kota Pusaka. Senang bertemu Anda, Pak Tommy. Ayu sudah menceritakan semua permasalahan kalian padaku. Aku kali ini datang ke Kota Naga memang untuk menemui Bu Lestari. Nanti aku bakal sebutkan hal bekerja sama dengan kalian. Makasih Tuan Muda Tommy. Tadi bukannya kau bilang mau pergi mencari Bu Lestari? Iya. Apa ada masalah? Meskipun Bu Lestari sudah ada di peringkat orang terkaya dunia selama 10 tahun, tapi dia rendah hati banget. Dia hampir nggak pernah muncul di depan umum. Bahkan cuma sedikit karyawan grup Mega Mandiri yang pernah bertemu dengannya. Atas dasar apa kau pikir kau bisa menemuinya? Aku nggak bisa bertemu. Apa kau yakin kau bisa? Beberapa tahun lalu di rapat global, aku dengan terhormat pernah bertemu sekali dengan Bu Lestari. Kali ini aku datang ke Kota Naga. Keluarga Pratama sudah berhasil menjalin kerjasama awal sama grup Mega Mandiri. Menurutmu apa aku bisa bertemu dengannya? Pebisnis selalu cari untung. Kau nggak bakal secara cuma-cuma bantu keluarga Cahya, kan? Apa yang kau katakan? Tuan Muda Tommy membantu keluarga Cahya demi Ayu. Kita semua adalah satu keluarga. Apakah Tuan Muda Tommy masih harapkan sesuatu? Aku boleh bantu keluarga Cahya, tapi aku punya satu syarat sederhana. Sudah kuduga kau nggak sebaik itu. Rumah kalian ini beneran cantik. Gimana kalau villa ini jadi upahku setelah masalahnya selesai? Ini, rumah ini nggak berharga. Kenapa Tuan Muda Tommy ingin rumah ini? Itu urusanku. Kau cuma perlu memberitahuku kau setuju atau enggak. Sayang, kau jangan sampai setuju. Rumah ini adalah tempatmu tumbuh besar sejak kecil. Masalah perusahaan biar aku yang tangani. Apa yang kau katakan? Apa yang bisa kau lakukan? Jika dibandingkan dengan nasib perusahaan, rumah ini terasa nggak terlalu penting lagi. Tuan Muda Tommy, aku menyetujui persyaratanmu. Sayang, percayalah padaku. Aku punya cara untuk bertemu Bu Lestari. Aku bakal memohon kerjasama dengan kita. Krisis keluarga Cahya bisa terselesaikan. Baik, aku ingin tahu kau punya cara apa untuk bertemu Bu Lestari. Itu bukan urusanmu. Pokoknya aku pasti bisa menemuinya. Apa kau berani bertarung denganku? Taruhan apa? Taruhan siapa yang bisa temui Bu Lestari besok. Kalau aku menang, nanti kalau kau bertemu aku lagi, kau panggil aku kakak. Nggak masalah. Kalau kau kalah, nanti kapanpun kau bertemu denganku, kau harus panggil aku kakak. Aku tunggu kau panggil aku kakak. Menantuku, aku mengantarkan ikan untukmu. Aku membawakanmu ikan. Aku dengar belakangan ini nafsu makanmu nggak baik. Aku secara khusus membawa 2 ekor ikan untuk menutrisi tubuhmu. Aduh, baunya amis banget. Cepat bawa pergi. Kenapa wanita ini mirip banget sama Bu Lestari? Wanita bau ini mana mungkin jadi Bu Lestari, orang terkaya di dunia. Karena kalian punya tamu penting, aku permisi dulu. Tuan Muda Tommy, tunggu sebentar. Aduh. Itu karena kau bawa 2 ekor ikan bau. Tuan Muda Tommy jadi pergi karena baunya. Apa kau senang sekarang? Keluarga Besan, ikan ini baru aku potong, jadi nggak bakal amis. Bu Fitri, aku ada urusan mencarimu. Katakan, urusan apa? Nggak nyaman bicara di sini. Gimana kalau kau ikut aku sebentar? Apa kau ingin? Aduh, meski ingin tapi nggak boleh di kantor. Apa kau gila? Bu Fitri, apa yang kau katakan? Berhenti. Kalau keluarga Cahya mau kerjasama dengan grup Mega Mandiri harus dapat izin dari Bu Lestari baru boleh. Aku nggak punya izin. Apa kau punya cara biar aku bisa ketemu Bu Lestari? Ekspektasimu pada aku tinggi banget. Sejak kerja di sini, aku sendiri bahkan belum pernah bertemu beliau. Jangankan kau. Semangat. Mungkin kau bisa pikirkan cara lainnya. Cara lainnya? Aku punya ide. Hah? Ibu,
Bukankah Anda pernah bantu Bu Lestari? Jika ingin bertemu, pasti bakal setuju. Aduh, Fajar. Utang budi Bu Lestari sudah dipakai di pesta ulang tahun istrimu. Kali ini keluarga Cahya dalam masalah. Sebagai menantu keluarga Cahya, aku nggak bisa cuma diam saja kan? Kalau keluarga Cahya beneran ada masalah, Indah pasti bakal nggak bisa makan dan juga tidur. Gimana cucumu mau berkembang sehat? Kau juga pasti nggak mau, cucumu belum lahir sudah. Enggak. Cucuku pasti lahir dengan selamat. Walaupun kau bertemu Bu Lestari, hal ini nggak bakal berubah. Bu Lestari nggak bakal setuju kerjasama dengan perusahaan kecil kayak keluarga Cahya. Ibu, aku janji padamu, selama aku bisa bertemu Bu Lestari, dia pasti bakal setuju kerjasama dengan keluarga Cahya. Baiklah, aku rela lakukan apa saja untuk anakku. Tunggu sebentar, aku letakkan ini dulu. Baik. Fajar, kalau kau ingin bertemu denganku, kau harus andalkan kemampuanmu sendiri. Bu Lestari, Pak Zulkifli dari grup Sinar akan segera datang. Biarkan dia datang. Seharusnya waktunya tepat setelah bawa anakku bertemu Bu Lestari. Apakah Anda bakal memberitahu Tuan Muda tentang identitas Anda? Setelah sekian lama aku dan Fajar bertemu, aku sudah mengenal sifat Fajar. Jika dia bertemu denganku dengan kemampuannya sendiri, itulah waktuku untuk mengungkap identitasku padanya. Iya. Fajar, aku penasaran gimana kau bakal meyakinkanku untuk kerjasama dengan keluarga Cahya. Ayo Fajar. Lift ini langsung bisa menuju kantor Bu Lestari. Iya. Nanti kita naik lift ini. Baik. Hei, apa yang kalian lakukan? Halo Pak Bambang. Bu Lestari? Bukan. Dia pakai baju petugas kebersihan Grup Mega Mandiri. Mana mungkin dia itu Bu Lestari? Aku pasti salah mengenali orang. Fajar, dia ini Pak Bambang dari bagian administrasi. Kalau kau mau ketemu Bu Lestari, kau harus izin sama dia dulu. Pak Bambang, aku karyawan bagian kebersihan Grup Mega Mandiri. Ini anakku dari bagian pemasaran. Satu dari bagian pemasaran, satunya dari bagian kebersihan. Kalian di sini mau ngapain? Kami ada urusan ingin bertemu Bu Lestari. Kau lihat apa bisa beri kami kemudahan? Gak bisa. Kalian semua karyawan perusahaan, tapi sama sekali gak ngerti aturan. Bu Lestari bukan orang yang sembarangan kalian temui. Cepat pergi. Aku dulu pernah bantu Bu Lestari. Bu Lestari berjanji sendiri padaku untuk mengabulkan permintaan kecilku. Kami hari ini datang untuk menagih janji itu. Benarkah? Ada bukti apa Bu Lestari pernah berjanji padamu? Waktu itu kita berdua cuma berbicara saja. Kalau begitu nggak ada bukti. Aku rasa kalian cuma cari masalah. Kalau kalian nggak pergi, aku bakal panggil satpam. Jangan, Pak Bambang. Hari ini benar apa adanya. Kalau nggak percaya, kita bisa bertemu Bu Lestari sama-sama. Kita tanyakan langsung padanya. Iya, cuma petugas kebersihan. Untuk apa Bu Lestari butuh bantuannya? Kalian cari masalah. Satpam. Jangan. Kita semerkan kerja. Ada masalah, bisa dibicarakan baik-baik. Aku beritahu kau, Pak Zulkifli dari Grup Sinar bakal segera datang. Kalau kalian masih nggak pergi juga, aku bakal seret kalian keluar. Pak Zulkifli tiba. Pak Zulkifli tiba. Halo Pak Zulkifli. Kenapa dia datang lebih awal? Bu Lestari, kenapa kau ada di sini? Pak Zulkifli, apa yang tadi kau katakan? Bu Lestari, kenapa? Apa kalian nggak tahu? Pak Zulkifli, kau salah lihat. Ini ibuku, karyawan bagian kebersihan dari Grup Mega Mandiri. Benar. Kalau dia Bu Lestari, habislah aku. Aku sering ketemu Bu Lestari. Gimana mungkin? Jika diperhatikan memang nggak mirip. Bu Lestari berwibawa banget. Dia nggak punya aura itu. Aku kaget banget. Aku kira ibuku ini Bu Lestari. Pak Zulkifli, kau juga datang bertemu Bu Lestari? Perusahaan ada sedikit masalah, jadi aku datang untuk bertanya pada beliau. Kalau begitu, aku bantu Pak Zulkifli selesaikan masalah. Gimana kalau kau berikan kesempatan bertemu Bu Lestari padaku? Kau bahkan nggak tahu apa permasalahanku. Berani banget bilang bisa menyelesaikannya. Pak Zulkifli kan? Izinkan aku membuat tebakan yang berani. Grup Sinar akhir-akhir ini sering gagal dalam investasi dan kerugiannya hampir melampaui batas perusahaan. Sementara Anda bersemangat untuk terus mengatur investasi. Apakah Grup Sinar merupakan bisnis keluarga? Apa mungkin kegagalan ini bukan masalah kemampuan, melainkan ada orang yang bersekongkol dengan pihak luar untuk ambil keuntungan? Gak mungkin. Pasti ada seseorang yang deket banget dengan Anda, selalu berikan banyak saran, dan terlibat dalam setiap urusan, bahkan bisa bergerak sendiri. Di luar terlihat seolah dia sangat peduli pada Anda, dan juga Grup Sinar. Jadi maksudmu, pemuda, perkataanmu membuatku sadar. Aku sudah sampai di kantor Bu Lestari. Fajar, bocah ini mana mungkin punya hak buat masuk sini. Astaga. Ayo, saatnya aku bertemu anakku dengan status Presiden Direktur Grup Mega Mandiri. Ternyata aku sudah meremehkanmu. Aku paling benci sikapmu yang angkuh dan merasa superior ini. Seumur hidupmu,
Kau nggak bakal bisa mencapai apa yang aku miliki sekarang. Apa salahnya kalau aku merasa superior? Kurangi omong kosongmu. Siapa yang bisa pertama kali bertemu Bu Lestari, dia yang menang. Bu Lestari ada di dalam. Ingin bertemu Bu Lestari, masih ada satu tahap akhir yang harus dilalui. Ada 2 cangkir minuman, 1 beracun dan 1 tidak. 1 cangkir per orang. Orang yang bertahan hidup bisa bertemu Bu Lestari. Yang benar saja, keterlaluan banget. Aku tahu nggak mudah bertemu Bu Lestari, tapi nggak perlu menakuti dengan minuman palsu. Silahkan pilih salah satu. Apa kalian gila? Aku datang untuk bicarakan kerjasama, tapi kalian malah ingin nyawaku. Silahkan pilih salah satu. Orang bodoh yang mau memilih. Aku nggak mau main lagi, bisa nggak? Nyawaku sebagai putra keluarga teratas di kota pusaka itu berharga banget. Dasar bodoh. Apa kau juga mau menyerah? Jika krisis keluarga Cahya nggak teratasi, Indah nggak bisa tenang menjaga kehamilannya. Demi Indah dan juga anakku, aku harus bertemu Bu Lestari hari ini. Pak Fajar, selamat telah lulus ujian. Kenapa kau bisa tahu cangkir mana yang nggak beracun? Sebenarnya, kedua cangkir ini nggak beracun. Cuma ingin melihat seberapa besar tekad kalian berdua untuk bertemu Bu Lestari. Memangnya boleh begini? Jadi sekarang, aku bisa masuk dan bertemu Bu Lestari. Bu Lestari nggak ada di kantor. Ada urusan mendadak. Bu Lestari tahu alasanmu datang. Kontrak sudah disiapkan dari awal. Dengan ini, krisis keluarga Cahya bisa teratasi. Maaf Bu Lestari, karena urusan perusahaan pertemuan Anda jadi tertunda. Aku yang terlalu gegabah. Tuan muda telah terasing selama 20 tahun. Sebagai ibu, aku bakal adakan pesta pengakuan yang terhormat untuknya. Sampaikan perintahku. 3 hari lagi, aku adakan pesta raya di Puri Melati. Aku bakal hadir sendiri untuk umumkan keputusan penting. Baik. Sudah bertemu Bu Lestari? Tuan muda Tommy, gimana dengan suamiku Fajar? Nona Indah, turut berduka cita. Suamimu mungkin gak bakal pernah kembali. Tommy, siapa yang lagi kau kutuk? Sayang. Kayaknya kau juga memilih untuk menyerah. Hasil taruhan sama. Pengecut. Kau kira aku sama denganmu? Coba lihat, ini apa? Ini kontrak kerjasama grup Mega Mandiri. Sayang, kau beneran melakukannya? Suamimu selalu menepati janji. Gimana kalau terima kekalahan? Gak mungkin. Kontrak ini palsu. Gimana mungkin stempel grup Mega Mandiri itu palsu? Gimana mungkin? Jangan-jangan kedua cangkir berisi racun sudah kau. Sebenarnya kedua cangkir racun itu tidak beracun. Kau sudah tertipu. Jadi kau beneran sudah bertemu Bu Lestari? Tentu saja. Kalau aku nggak bisa bertemu, gimana aku bisa ambil kontraknya? Karena kau kalah sekarang, kau harus panggil aku apa? Aku nggak pernah mengakui taruhan itu. Mau menghindar? Indah dan Nona Ayu juga ada di tempat waktu itu. Kalau kalah, mengaku saja. Ku dengar, keluarga teratas kota pusaka sangat jaga reputasi. Tuan muda Tommy pasti bakal tepati janji kan? Kau bilang apa? Aku nggak bisa dengar dengan jelas. Jangan keterlaluan. Aku cuma bercanda, adikku. Presiden Direktur Grup Mega Mandiri bakal adakan pesta raya di Puri Melati 3 hari lagi. Beliau bakal hadir sendiri untuk umumkan keputusan penting. Sepertinya Bu Lestari ingin mengumumkan kerjasama jangka panjang dengan keluarga Pratama. Jangan terlalu percaya diri. Tuan muda Tommy, 3 hari lagi Bu Lestari bakal adakan pesta raya di Puri Melati. Undangannya sudah sampai di rumah. Aku mengerti. Apa kalian lihat? Beritanya baru saja keluar. Tapi undangannya sudah tiba di rumahku. Kalau bukan mau menjalin kerjasama jangka panjang dengan keluargaku, lalu apa? Grup Mega Mandiri, perusahaan nomor 1 di dunia. Jika keluarga Pratama menjalin kerjasama jangka panjang dengan Grup Mega Mandiri, nggak bakal lama lagi. Keluargaku bakal jadi keluarga teratas di Indonesia. Jangan bicara muluk-muluk, hati-hati permalukan diri sendiri. Fajar, aku beneran ingin kalian datang dan menyaksikan kejayaan keluarga Pratama. Tapi sayangnya, pesta raya cuma mengundang keluarga elit kelas atas. Kalian nggak punya hak masuk. Maaf. Dah.
Bulestari belum pernah muncul di depan umum. Pesta raya kali ini pasti bakal jadi sorotan dunia. Kalau kita punya kehormatan, melihat orang terkaya pasti luar biasa. Tuan Muda Tommy, itu temanmu. Apa mereka pantas? Nggak disangka keluarga Cahya bisa mendapat undangan pesta raya. Sungguh kehormatan yang luar biasa. Memang pesta yang diadakan grup Mega Mandiri. Kemewahan ini lebih kemewahan para keluarga terpandang. Maaf, boleh tahu kalian dari keluarga mana? Sayang, aku rasa mereka datang dengan niat buruk. Cuekin saja. Yang bisa menghadiri pesta raya adalah keluarga terpandang kelas atas. Kita sebaiknya jangan menyinggungnya. Kami keluarga Cahya dari Kota Naga. Dan kalian... Keluarga Cahya. Tuan Muda Dani, apa kau pernah mendengarnya? Tuan Muda Jun, gimana denganmu? Kita biasanya berurusan dengan orang-orang penting. Apa? Keluarga Cahya? Keluarga gelap? Aku nggak pernah dengar. Ternyata keluarga rendahan. Fikri dan Nijun, trio Tuan Muda Kota Pusaka. Sayang, apa itu trio Tuan Muda Kota Pusaka? Mereka putra dari 3 keluarga terbesar Kota Pusaka. Karena usia mereka sebanding, mereka sering bersama dan dikenal sebagai trio Tuan Muda Kota Pusaka. Ternyata para Tuan Muda Kota Pusaka, kita saling kenal hari ini. Jika ada kesempatan, mohon banyak membantu keluarga Cahya ke depannya. Membantu? Apa kau layak? Ibu. Nggak apa-apa kalau nggak mau bantu. Kenapa harus rendahkan orang? Siapa kau? Berani ngomel di depanku? Percaya atau enggak, satu kata saja aku bisa buat kalian lenyap dari Kota Naga. Ini pertama kalinya ada yang berani ngomong begini pada kami. Percaya atau enggak, aku bisa buat keluarga Cahya hilang dari Kota Naga. Pecundang, segera minta maaf pada mereka. Jelas-jelas mereka yang... Lupakan saja, keluarga Cahya baru stabil. Nggak bisa terima tekanan lagi. Tadi aku salah bicara. Nggak ada hubungannya sama keluarga Cahya. Kalau ada masalah, serang aku saja. Nggak mau kami mempersulit keluarga Cahya. Boleh, minumlah sebagai hukuman. Baik, aku pergi ambil minuman sekarang juga. Berhenti. Maksudku ini. Oh, aku mengerti. Tuan Muda Fikri menyuruhmu berlutut dan jilat minuman di lantai. Dia memang salah, tapi kalian nggak perlu menghina orang kaya begini. Betul, aku mau menghinamu. Jilat atau enggak, itu terserah kau. Kalau aku menjilatnya, kalian harus menjamin nggak bakal melawan keluarga Cahya. Jangan dijilat. Suamiku adalah pria sejati yang tangguh. Nggak akan kubiarkan kalian menghinanya. Terserah kalau kalian ingin melawan keluarga Cahya, tapi jangan pernah menghina suamiku. Baik, kalian yang pilih sendiri. Kalau begitu kalian harus tanggung resiko. Dalam waktu 10 menit aku bakal buat keluarga kalian dihapus dari Kota Naga. Kenapa ribut? Tuan Modotomi, kau datang. Mereka mau keluarga Cahya musnah. Cepat bantu kami untuk membujuk mereka. Tuan Muda Tommy, mereka kasar padaku. Aku cuma mau beri mereka pelajaran. Dia sudah menyinggung kami. Keluarga Cahya dihapus atau berlutut. Dan jilat bersih minuman itu nggak keterlaluan kan? Tommy, Indah itu sahabatku, jadi tolong bantu mereka. Nona Indah sahabat tunanganku. Demi aku, biarkan dia pergi. Makasih Tuan Muda Tommy. Menyinggung 3 keluarga besar Kota Pusaka, hukuman mati dihindari. Masih ada hukuman hidup. Aku nggak mau kau jilat minuman ini lagi. Berlutut dan minta maaf. Kamu nggak mau keluarga Cahya lenyap gara-gara kau kan? Kau? Jika kau masih mau bertemu ibumu, maka ikuti perintah dan menurutlah. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Pecundang, cepat berlutut. Tommy, Indah itu sahabatku, tolong kau bantu suaminya. Kalau bukan karena kau, keluarga Cahya sudah lenyap dari Kota Naga. Aku cuma mau dia berlutut dan minta maaf. Apa itu keterlaluan? Kau buat keributan di pesta Bulestari. Apa kau nggak takut menyinggungnya? Bulestari bakal datang nanti. Memangnya kenapa kalau dia tahu? Kalian semua gak berarti apa-apa di mata Bulestari. Jangan-jangan kalian berharap Bulestari bakal peduli pada kalian orang yang gak penting ini. Nomor yang Anda hubungi tidak bisa dihubungi. Gak ada yang angkat. Aku memberimu 3 detik lagi untuk berpikir. 3. Jangan berlutut. Sayang, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku bersedia demi keluarga. 2. 1. Aku berlutut. Pecundang, apa kau sudah sadar diri di hadapanku? Kau cuma bisa jadi anjing yang kupermainkan.
Siapa yang berani menindas anakku? Cari mati. Ibu, apa kau baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Siapa dari kalian yang menindas anakku? Aku. Kau itu, petugas kebersihan ibu dari pecundang ini. Persis seperti anakmu. Meski berdandan, tetap saja nggak bisa menutupi aura kemiskinannya. Apa yang buat kau berani banget buat keributan di pesta raya? Kau berani memukulku. Aku adalah anak dari keluarga Pratama, keluarga nomor 1 di kota pusaka. Kalau menyinggung keluarga Pratama, kalian semua bakal mati. Keluarga nomor 1. Sepertinya kalian gak diperlukan lagi. Dalam waktu 5 menit, hapus keluarga Pratama. Wanita tua, demi bela anakmu kau sampai cari banyak aktor. Beneran berani keluarkan uang untuk menghapus keluarga Pratama. Aku beritahu kau, keluarga Pratama sudah ada di kota pusaka ratusan tahun dan kuasai seluruh kota pusaka, bukan seluruh Indonesia. Selain Bu Lestari dari grup Mega Mandiri, gak ada yang berani menyentuh keluarga aku. Dasar bodoh. Jika aku memberitahumu bahwa aku Bu Lestari dari grup Mega Mandiri, hari ini kau menghina anakku, bukan cuma kau yang bakal mati, tapi keluarga Pratama juga harus ikut mati. Cuma orang kayak kau, seorang petugas kebersihan, mau keluargaku mati? Kalau bukan gila bertahun-tahun, gak mungkin kau bicara kayak begini. Pecundang, cepat jaga ibumu yang gak berguna ini. Lupakan saja kalau gak bisa bantu, malah nambah masalah. Jangan libatkan kami kalau kalian mau mati. Ibu, aku tahu kau mau bela aku, tapi keluarga Pratama bukan orang yang bisa kita lawan. Ayo kita pergi. Fajar, sudah saatnya ibu memberitahumu tentang semua ini. Ibu, aku ngaku, aku pernah bayangkan aku anak kandung orang kaya yang bebas di luar. Tapi kita harus lebih realistis kan? Aku tahu jelas gimana pekerjaan dan kehidupanmu. Bakal terlambat jika nggak pergi sekarang. Kalian semua nggak bisa pergi. Lupakan saja kau sudah menyinggungku, tapi kau berani mengaku sebagai Bu Lestari. Kau harus dihukum berat. Selagi Bu Lestari belum datang, aku yang bakal tangani kalian dulu. Nanti aku bakal dianggap berjasa di depan Bu Lestari. Ayah, aku kasih tahu, aku bakal segera bisa tunjukkan prestasi di depan Bu Lestari. Anak durhaka, aku mau nyuruhmu hadir di pesta raya. Kau malah membuat masalah. Sekarang konglomerat internasional akan bekerja sama menyerang. Keluarga Pratama akan hancur. Mulai saat ini kau bukan keluarga Pratama. Cepat, minta maaf ke Bu Lestari. Ayah, Bu Lestari, ini aku, Amin Pratama dari kota pusaka. Aku sudah mengusir anak durhaka itu. Terserah mau diapakan dia, kasihani kami. Berikan kesempatan pada keluarga Pratama. Sekarang, apa lagi yang mau kau katakan? Kau beneran Bu Lestari dari grup Mega Mandiri? Fajar, kita sudah saling mengenal cukup lama. Saatnya kau tahu identitas aslimu. Beri hormat pada pewaris grup Mega Mandiri. Hormat kepada Tuan Muda Fajar. Hormat kepada Tuan Muda Fajar. Tuan Muda. Ibu, kau lagi bercanda kan? Kau jelas-jelas petugas kebersihan di grup Mega Mandiri. Fajar, petugas kebersihan cuma penyamaranku. Ibu bukan petugas kebersihan. Kau juga bukan orang rendahan yang dihina. Kau adalah anak Lestari Adinata, orang terkaya di dunia. Waktu pertama kali bertemu, aku khawatir kau nggak bisa menerimanya. Tentu saja, aku juga ingin melihat apa kau punya kemampuan untuk jadi penerusku. Sekarang, kau sudah lulus ujian dariku. Mulai sekarang, kau adalah satu-satunya pewaris grup Mega Mandiri. Pewaris orang terkaya di dunia. Itu berarti nilai kekayaannya triliunan. Dasar bodoh, lebih dari itu. Ribuan triliun. Jadi, pesta raya malam ini... Para hadirin, 20 tahun yang lalu anakku yang masih kecil hilang. Aku selalu merindukannya selama 20 tahun ini. Aku mencarinya kayak orang gila selama 20 tahun. Tuhan Maha Baik. Pada akhirnya, aku temukan anakku yang sudah lama hilang. Pesta raya ini memang aku adakan untuk anakku yang juga merupakan pesta pengakuan keluarga. Aku sudah merasa dari awal bahwa menantuku orang yang luar biasa. Kalau dia anak dari orang terkaya di dunia, bukankah berarti aku ini mertua dari orang terkaya di dunia? Tommy, apa kau sudah siap mati karena menyinggung menantuku? Tuan Muda Fajar, aku yang gak tahu diri dan gak sadar diri, akulah badut di hadapanmu. Lepaskan aku bakal jilat minuman ini. Kau beneran pantas mati. Orang yang menindas anakku gak perlu hidup lagi. Seret dia keluar. Tunggu sebentar. Tuan Muda Fajar, aku pantas mati. Biarkan aku pergi. Kehidupan berikutnya, aku bakal jadi budakmu. Kalau aku bukan penerus grup Mega Mandiri, apa kau bakal mengaku salah? Hanya orang kaya yang berkuasa yang penting bagimu. Orang dari lapisan bawah semuanya orang hina. Tapi jangan lupa bahwa semua orang seharusnya sama. Perilaku jahatmu harus dapat akibat yang setimpal. Ayo tolong aku. Aku ini tunanganmu.
Gimana kau bisa melihatku mati begitu saja? Indah, dia salah tapi nggak pantas dihukum mati. Keluarga Suryani bisa kaya sekarang karena bantuan Tommy. Bisakah demi aku kau beri dia kesempatan menebus kesalahan? Ayo, kau ditipu olehnya. Keluargamu bisa seperti sekarang karena kerja keras paman. Itu nggak ada hubungannya sama sekali dengannya. Dia cuma manfaatkan usaha orang. Dia mendekatimu, mengejarmu karena punya tujuan. Gak mungkin. Semua ini merupakan bukti dia ingin kuasai keluarga Suryani. Ayo, aku bisa jelaskan. Aku beneran bisa jelaskan. Aku bisa jelaskan. Jadi selama ini, anggap saja aku memberi makan anjing. Mau pergi? Ayo. 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 Besan, semua orang jahat sudah ditangani. Ayo, kita makan sedikit ya. Besan? Apa kau layak? Seperti waktu itu demi mendekati keluarga Suryawan, kau dan keluarga Suryawan menindas anakku. Bahkan kalian memaksa Indah gugurkan cucuku. Sekarang kalian tahu siapa aku? Kalian berusaha buat punya koneksi. Orang kayak kalian yang cuma cari kekuasaan, apa layak jadi besanku? Besan, semua ini salah paham. Kami begini agar putriku bisa dapat suami yang baik. Jadi dia nggak perlu terlalu lelah nantinya. Kalau kami cuma mau karena kekuasaan, gimana mungkin kami setuju mereka menikah? Benar. Begitu aku tahu Indah dan Fajar saling mencintai, aku langsung menyetujui mereka untuk nikah. Jangan banyak ngomong. Indah, kau gadis yang baik. Aku mengakuimu sebagai menantuku. Tapi, kalau kau mau terus bersama Fajar, harus putus hubungan sama mereka. Ibu, apa yang kau katakan? Mereka itu orang tua Indah. Jika kau menyuruh Indah memutuskan hubungan, dia seumur hidup gak bakal bisa bahagia. Kau mau memilih bersama Fajar? Atau memilih orang tua? Aku cuma bisa terima satu dari dua pilihan. Indah, kau nggak perlu merasa tertekan. Kalau kau memilih Fajar, kau bisa nikmati kebahagiaan selamanya. Gak perlu khawatir, ayah dan ibu. Kami cuma punya satu putri. Selama kau bisa hidup dengan baik, kami bakal merasa tenang. Jangan khawatir, kami bisa menghidupi diri kami sendiri. Kau harus jaga dirimu baik-baik ke depannya. Dan juga cucu kami. Bibi, meski orang tuaku punya banyak kekurangan, gak pengaruhi rasa cintaku padanya. Jika ada orang yang sampai bisa menelantarkan orang tuanya, dia beneran orang kejam. Sayang, kita bisa bersama atau enggak, aku bakal tetap merawat anak kita dengan baik. Sayang. Ibu, jika kau beneran mau kayak begini, aku gak bakal mau jadi pewaris grup Mega Mandiri. Baik kaya atau miskin, aku ingin bersama keluargaku. Nah, meriah banget. Lestari, aku ada urusan tadi, jadi datang terlambat. Fajar, ibumu dengan susah payah baru menemukanmu. Gimana kau boleh buat dia marah? Ayah angkat? Kau bukan ayah angkat. Kau nggak tahu, ibuku menyuruh istriku memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Jadi kau menikahi istri dan melupakan ibumu? Gimana mungkin? Kita dengan susah payah baru bisa bersatu. Aku bahkan belum berbakti padanya. Tapi istriku juga anak dari orang tuanya. Mana ada anak yang tega menelantarkan orang tuanya. Kau ini masih nggak ngerti ibumu. Dia juga seorang ibu. Mana mungkin dia nggak tahu hubungan anak dan orang tua. Dia katakan itu cuma ingin menguji kalian. Menguji? Ibu, apa perkataan Pak Gubernur itu benar? Indah itu menantuku. Anak di perutnya itu cucuku. Mana mungkin aku lihat menantuku tanpa orang tua? Cucuku nggak punya kakek nenek di pihak ibu. Sepertinya Besan orang yang pengertian. Ngomong-ngomong, Pak Gubernur, kenapa kau datang? Kau memanggilku apa? Pak Gubernur? Iya, bukankah kau sudah umumkan kalau aku bukan anak angkatmu? Kalau bukan panggil Pak Gubernur, lalu apa? Panggil aku ayah. Hah? Ibumu bilang kalau aku umumkan kau bukan anak angkatku, dia bakal setuju bersamaku. Kami bakal segera adakan pernikahan. Ngomong tentang pernikahan, Fajar, pernikahanmu dan Indah juga belum diadakan. Bu Lestari, kapal pesiar pribadi untuk Tuan Muda sudah tiba. Silakan diperiksa. Lestari, kita juga bisa ikut tren dengan mengadakan pernikahan romantis di pesiar. Hal baik datang berpasangan. Ya.